Dalam video-video sebelumnya, kita sudah banyak sekali belajar tentang orang Tionghoa, terutama tentang bagaimana mereka mengelola uang. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang Tionghoa ini menduduki kasta tertinggi dalam ranah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita tentu saja dengan sewajarnya untuk belajar tentang proses pengelolaan keuangan, proses berbisnis dan juga proses berinvestasi dari orang Tionghoa ini. Dan rasanya di sini tidak akan komplit pembahasan kita tentang orang Tionghoa kalau kita tidak membahas tentang filosofi-filosofi yang mereka pegang, sehingga mereka bisa berada di puncak dari kekayaan yang ada di Indonesia ini. Jadi saya rasa di sini akan sangat menarik kalau kita membahas lebih jauh tentang filosofi hidup yang dimiliki oleh orang Tionghoa yang kaya-kaya itu. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 10 filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang mereka rata-rata miliki. Jadi dengan adanya filosofi-filosofi ini kita bisa paham kenapa sih mereka itu rata-rata bisa menjadi kaya, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan apa yang harus kita lakukan ke depannya terhadap uang kita, yang bisa memperbesar peluang kita untuk menjadi kaya di masa depan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filosofi hidup orang Tionghoa kaya yang pertama, yaitu adalah Konfusius. Jadi filosofi Konfusius adalah filosofi yang sangat menekankan kepada pendidikan, moralitas, dan etika. Jadi Konfusius ini mengajarkan bahwa individu harus terus belajar dan mengembangkan diri agar bisa berkontribusi positif kepada masyarakat. Dalam konteks bisnis, tentu saja karakter yang baik dan integritas yang tinggi dianggap lebih penting daripada keuntungan finansial semata. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang Cina itu sebenarnya tidak 100% memfokuskan kehidupan mereka itu di ranah keuangan. Tapi mereka paham kalau mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak, mereka itu tidak akan bisa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Itu karena filosofi Konfusius ini menekankan pengembangan diri kita secara mandiri, entah itu kita belajar dari orang lain, dari YouTube, dari berbagai hal, kemudian kita meningkatkan uang yang kita miliki atau kondisi finansial kita. Kemudian kita tidak lepas juga untuk belajar tentang moralitas dan etika, tentang bagaimana kita harus berperilaku terhadap orang lain. Nah, setelah kita memiliki cukup banyak ilmu, cukup banyak uang, kemudian cukup banyak perilaku yang baik, yang positif yang ada di dalam diri kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain, barulah kita membagikannya secara sukarela untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan yang kita miliki, terhadap masyarakat luas. Jadi uang ini bukanlah dijadikan sebagai tujuan utama oleh orang Tionghoa yang kaya di luar sana, tapi lebih ke arah mereka itu menjadikan uang sebagai alat untuk membahagiakan diri mereka, kemudian untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, atau untuk memberikan pengaruh terhadap kehidupan orang lain yang ada di luar sana, entah itu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Jadi fokus dari filosofi Konfusius ini adalah dengan mengisi diri kita terlebih dahulu, kemudian memberikan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain untuk bisa memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita mengisi diri kita dalam semua aspek yang penting dalam kehidupan, kemudian kita baru memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain yang ada di luar sana. Tapi memang tidak semua orang Tionghoa menekankan prinsip ini atau filosofi ini. Tapi memang tidak sedikit dari orang Tionghoa itu menganut filosofi ini, yang mana memberikan mereka itu sangat banyak manfaat dari apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka bisa mendapatkan kekayaan dengan lebih mudah, karena apa yang mereka dapatkan sebelumnya bisa mereka sumbangsihkan kepada lingkungan mereka, yang tentu saja akan memberikan peluang-peluang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Karena saat kita memberikan sesuatu kepada seseorang di luar diri kita, tentu saja orang tersebut akan berpeluang untuk memberikan sesuatu yang lebih besar kepada kita, walaupun hal tersebut hanya berbentuk peluang dan juga ya nama kita dikenal seperti itu. Itulah yang bisa membuat kita menjadi orang yang berpeluang untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi orang Tionghoa itu memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap yang disebut dengan keberuntungan atau luck. Maka dari itu filosofi Konfusius inilah yang bisa menjadi sebuah penggait dari apa yang mereka lakukan terhadap uang mereka, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kekayaan mereka dengan perilaku yang mereka lakukan terhadap uang setiap harinya.
Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang kedua adalah harmoni. Jadi harmoni adalah konsep yang sangat penting dalam budaya Tionghoa. Kenapa seperti itu dan apa itu harmoni? Jadi harmoni ini adalah konsep yang mencakup hubungan antar manusia, keluarga, dan masyarakat. Kemudian konsep hubungan ini bisa menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati yang dapat membawa keberhasilan. Jadi intinya di sini adalah keberhasilan itu tidak akan bisa kamu dapatkan kalau kamu tidak bisa menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati dengan orang lain yang ada di sekeliling kamu, entah itu keluarga maupun teman kamu, bahkan orang asing sekalipun. Jadi dengan membentuk perilaku yang bisa menghargai orang lain, bisa memberikan rasa hormat kepada orang lain, tentu saja orang lain akan menghormati kamu. Dan setiap kamu melakukan interaksi dan hubungan sosial yang sehat, tentu saja di situ akan terjalin banyak sekali peluang yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Dan dalam dunia bisnis, kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja, mitra, dan pelanggan memang dapat menghasilkan lingkungan yang produktif dan inovatif. Dan ini tidak hanya berlaku dalam ranah yang sempit atau di dalam ranah keluarga kita. Bagaimana kita berperilaku terhadap rekan kerja, bagaimana kita berperilaku terhadap pesaing bisnis bahkan, kemudian bagaimana kita berperilaku terhadap orang-orang yang berhubungan terhadap bisnis yang kita miliki, juga akan menentukan kemana bisnis kita akan kita bawa, apakah ke ranah keberhasilan atau mungkin bisnis tersebut akan hancur. Ini semua tentang komunikasi. Semakin baik komunikasi yang kita jalin dalam bisnis yang kita miliki, tentu saja kemungkinan kita untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang muncul akan semakin besar. Dan ini yang dilakukan oleh orang Tionghoa secara umumnya, di mana mereka itu paham kalau mereka itu membutuhkan komunikasi yang baik, yang harmonis, yang bisa saling menghargai terhadap orang lain, tentu saja untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam dunia kerja. Kemudian untuk mencari peluang-peluang yang belum pernah muncul sebelumnya, karena setiap interaksi selalu memunculkan peluang-peluang yang tidak pernah kita pikirkan akan datang kepada diri kita. Karena memang semua orang yang kita temui adalah peluang itu sendiri. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang ketiga adalah kerja keras. Ya, ini adalah hal yang selalu dimiliki oleh orang Tionghoa dan kita tidak jarang membahasnya. Jadi, kerja keras dianggap sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan bagi orang Tionghoa, dan orang Tionghoa percaya bahwa dedikasi dan ketekunan dalam menjalani setiap aspek kehidupan, terutama dalam pekerjaan, akan membuahkan hasil yang tidak main-main. Bahkan, orang Tionghoa seringkali siap berkorban waktu dan usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang yang mereka inginkan. Jadi intinya di sini adalah orang Tionghoa itu adalah orang yang sangat tekun dalam bekerja. Jadi seperti ini. Taruhlah di zaman sekarang ini kamu melihat orang Tionghoa itu memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Tapi tanpa kita sadari bahwa kekayaan yang mereka miliki ini sebenarnya hampir 95% mereka dapatkan dari usaha mereka, dari bagaimana mereka bekerja, dan faktanya bisnis yang luar biasa besar yang mereka kelola saat ini sebenarnya diawali oleh bisnis kecil-kecilan yang mereka kelola di dalam rumah mereka. Jadi mereka itu memiliki bisnis kekeluargaan atau bisnis kecil dalam keluarga yang mereka kelola setiap hari sampai menjadi begitu besar dan begitu maju seperti yang kita lihat saat ini. Coba kamu bayangkan, kamu memiliki bisnis kecil-kecilan dan kamu bisa memiliki perusahaan yang sangat besar yang bisa membuat kamu berada di daftar orang-orang paling kaya di Indonesia dalam waktu beberapa puluh tahun. Apakah itu hal yang mudah? Tentu saja tidak mudah, dan itu membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. Kamu tentu saja harus bekerja sangat keras untuk bisa mencatatkan nama kamu ke dalam daftar tersebut. Dan inilah yang memang dimiliki oleh orang Cina, dan sebenarnya harus kita tiru. Itu karena kalau kita bisa meniru hal ini, tentu saja peluang kita untuk menjadi orang yang sukses akan terbuka lebar. Tidak ada orang sukses di luar sana yang tidak bekerja keras. Mereka itu selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tapi alangkah lebih baiknya bagi kita untuk mengkombinasikan kerja keras ini dengan kerja cerdas, supaya kita bisa mempercepat waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas, dan juga untuk bisa membuat kita berpeluang lebih besar dan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena memang di zaman modern ini,
Kerja keras tidak cukup lagi untuk kita lakukan, kita harus bisa bekerja secara cerdas untuk bisa bersaing karena persaingan semakin keras di zaman sekarang ini. Itu karena ya penyebaran informasi itu sudah sangat masif dan kita harus bersaing dengan banyak sekali orang dan jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita harus bisa kerja keras dan juga kerja cerdas. Nah, bagaimana dengan kita yang masih tidak bekerja keras? Bagaimana kita mau bekerja cerdas? Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang keempat adalah kesederhanaan. Jadi kesederhanaan dalam hidup mengajarkan untuk menghindari materialisme yang berlebihan, mengutamakan hal-hal yang esensial dan penting dalam hidup, dapat membantu mengurangi stres dan menciptakan kebahagiaan. Banyak orang kaya Tionghoa memilih gaya hidup yang sederhana meskipun mereka memiliki kekayaan, yang membantu mereka tetap fokus pada nilai-nilai inti. Jadi sebenarnya menjadi orang kaya itu tidak melulu kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki mobil yang mewah. Tapi menjadi orang kaya bisa berarti kamu itu hidup sederhana dengan semua uang yang kamu miliki yang sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kehidupan kamu. Jadi kesederhanaan ini akan sangat memberikan bantuan bagi seseorang untuk menjadi kaya. Baiklah, saya akan mengarahnya sedikit lebih jauh, yaitu apa itu definisi dari kekayaan. Kekayaan itu adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan kata lain, kalau kamu memperlebar jarak antara pemasukan dan pengeluaran kamu, tentu saja kamu akan menjadi kaya. Dan ini akan sangat membantu kamu untuk menjadi kaya jika kamu berkepribadian atau memiliki filosofi sebagai orang yang sederhana. Coba kamu bayangkan, kalau kamu itu memiliki hidup yang sangat glamor, yang sangat menghambur-hamburkan uang, tentu saja peluang kamu untuk menjadi miskin itu akan sangat terbuka lebar. Dan tentu saja kalau kamu menunjukkan kekayaan kamu dengan cara menghambur-hamburkan uang, kamu itu menjadi jauh lebih tidak aman dibandingkan saat kamu berpenampilan sederhana. Karena orang yang biasanya cepat terkena oleh kejahatan-kejahatan atau kasus-kasus yang tidak diinginkan adalah orang-orang yang terlalu banyak menunjukkan kekayaan yang mereka miliki. Dan orang Cina sebenarnya memiliki kepribadian ini atau filosofi ini, di mana mereka itu ingin selalu terlihat sederhana, karena kesederhanaan memang bisa membawa kita ke arah sebuah kebijaksanaan dalam berperilaku dan juga menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan yang tidak kita inginkan, bahkan memperbesar peluang kita untuk menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Jadi saya di sini berani mengatakan, kalau kamu ingin menjadi lebih kaya daripada diri kamu yang kemarin ini nih, kamu ingin lebih kaya sekarang daripada yang kemarin, hiduplah jauh lebih sederhana dari bagaimana kamu hidup sebelumnya. Itu karena kalau kamu hidup lebih sederhana hari ini, tentu saja kamu akan memperlebar jarak antara pengeluaran yang kamu miliki dan pemasukan yang kamu dapatkan. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang kelima adalah keluarga. Keluarga adalah pusat dari kehidupan orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa dukungan dan hubungan yang kuat dengan keluarga akan memberi dasar yang kokoh untuk keberhasilan individu. Dalam banyak kasus, orang Tionghoa yang kaya biasanya berinvestasi dalam pendidikan dan kesejahteraan anggota keluarga mereka, karena mereka percaya bahwa kesuksesan adalah hasil kerjasama dalam keluarga. Jadi di sini orang Tionghoa itu memiliki sebuah filosofi yang berkata bahwa kalau kamu tidak memiliki keluarga yang baik-baik saja, tentu saja kamu akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa menjadi orang yang sukses. Dan sebenarnya hal ini sangat benar adanya. Kenapa? Saya akan mengarahkan kamu ke dalam sebuah analogi. Taruhlah kamu adalah seseorang yang bergerak di bidang sebuah bisnis. Taruhlah kamu menjual sebuah sepatu kepada orang lain. Tapi kamu adalah orang yang sedang dalam situasi sulit dan tidak akrab dengan keluarga yang kamu miliki. Setiap kamu pulang ke rumah, pasti kamu bertengkar dengan keluarga kamu, yang mana tentu saja akan mempengaruhi mental kamu dalam berjualan. Jadi apa yang terjadi di rumah kamu biasanya akan kamu bawa ke dalam tempat kamu bekerja, yang tentu saja akan sangat mempengaruhi, bahkan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana perilaku kamu dalam bekerja. Apakah kamu bisa fokus atau tidak? Apakah kamu bisa
memberikan pekerjaan yang baik dan maksimal kepada pekerjaan yang kamu miliki, atau mungkin kamu hanya sibuk dengan diri kamu sendiri, sibuk dengan masalah yang kamu hadapi dan tidak bisa fokus dalam pekerjaan tersebut. Jadi memang dengan memiliki keluarga yang lebih harmonis, dengan memiliki keluarga yang bisa tetap bahagia, bisa membuat kita menjadi orang yang jauh berpeluang besar untuk bisa menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita. Karena keluarga bisa memberikan dampak yang sangat besar tentang bagaimana kita bekerja setiap harinya, dan juga ini biasanya akan muncul saat kita berhubungan dengan orang lain, entah itu partner bisnis maupun orang-orang yang berhubungan gitu dengan pekerjaan yang kita miliki. Tentu saja kalau kita memiliki kondisi emosi yang buruk karena keluarga kita ini tidak sehat gitu, tentu saja kita akan berperilaku buruk dan berkemungkinan untuk melakukan kesalahan saat kita berinteraksi dengan orang lain dalam bidang pekerjaan kita. Jadi di sini intinya adalah kalau kamu ingin memiliki kesuksesan yang besar atau peluang untuk menjadi orang yang lebih kaya dan sukses di masa depan, cobalah untuk menjadi orang yang lebih erat dengan keluarga yang kamu miliki. Dan cobalah untuk bisa memiliki keluarga yang lebih harmonis dengan berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang perlu agar anggota keluarga yang kamu miliki memiliki sifat yang lebih baik kepada diri kamu. Karena memang bagaimanapun kerasnya sebuah keluarga, bagaimanapun tidak harmonisnya sebuah keluarga, kita tetap bisa mencoba untuk mengatur bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku terhadap orang-orang yang ada di dalam keluarga kita untuk bisa membuat mereka itu percaya kepada kita dan bisa membuat mental kita itu menjadi lebih baik. Jadi ini semua tentang bagaimana kita berperilaku terhadap anggota keluarga dan juga bagaimana kita berpikir agar kita terus berpikir positif terhadap semua apa yang terjadi di dalam keluarga kita dan kepada anggota-anggota keluarga yang kita miliki. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang keenam adalah menghargai tradisi. Menghormati dan memahami tradisi merupakan bagian integral dari identitas orang Tionghoa. Banyak nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bisnis berasal dari tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Menghargai warisan budaya ini dapat membantu individu membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan orang lain. Jadi sebenarnya ini agak sulit untuk kita terapkan karena budaya kita ini memang agak berbeda sedikit dengan orang Tionghoa. Tapi kalau kita ingin mengarahkannya ke dalam tradisi yang kita miliki, sebenarnya seperti ini. Jadi hubungan kita dengan orang lain akan membuka peluang untuk terjadinya proses transaksi dan juga memperbesar peluang kita untuk menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Karena setiap interaksi dengan orang baru, dengan orang lama dan bagaimanapun jenis orang tersebut yang relevan tentu saja, ini akan membuka peluang kita untuk berkembang dalam aspek apapun yang kita miliki. Karena yang mempengaruhi kekayaan seseorang itu atau kesuksesan seseorang tidak hanya satu hal, tapi ada banyak sekali hal atau kumpulan dari banyak sekali aspek yang bisa membuat seseorang menjadi kaya. Maka dari itu, berhubungan dengan orang bisa mengembangkan salah satu aspek atau beberapa aspek yang bisa memberikan kita peluang yang lebih besar untuk menjadi orang kaya di masa depan. Dan seperti yang kita ketahui, rata-rata kebudayaan yang kita miliki adalah kebudayaan yang saling mengunjungi satu sama lain. Kebudayaan atau tradisi yang biasanya mengumpulkan banyak orang di dalam satu tempat. Nah, dalam proses berkumpul dengan orang banyak tersebut, dalam proses interaksi dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya belum pernah kita temui, inilah yang bisa memperbesar peluang kita untuk menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. Karena kita bisa belajar banyak hal dari orang baru dan kita bisa mengenal lebih luas tentang bagaimana cara untuk menjadi kaya dan hal-hal yang penting lainnya dari orang-orang yang belum pernah kita temui. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya di masa depan, kamu tidak boleh menutup kemungkinan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan juga ikut andil dalam tradisi yang ada di dalam masyarakat kamu. Karena dengan begitu kamu akan sangat berpeluang besar untuk bisa menemukan peluang-peluang bisnis yang sehat dan juga menemukan peluang-peluang untuk perkembangan diri kamu yang menjadi lebih positif dan juga lebih baik ke depannya. Dan tentu saja di sini saya tidak mencoba untuk memperkeruh tradisi yang ada dengan menjadikannya sebagai sebuah alasan untuk berkembang. Tapi intinya kalau kita bertemu dengan orang lain, kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Karena kita memang bisa menemukan banyak sekali pelajaran dari orang lain dan orang asing. Dan peluang kita bertemu dengan orang yang paling besar adalah saat kita mengikuti tradisi-tradisi dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam daerah kita atau dalam ranah lingkungan budaya yang kita miliki. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang ketujuh adalah kemandirian. Jadi kemandirian adalah sikap yang sangat dihargai. Orang Tionghoa biasanya diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Kemandirian ini memberi mereka kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan dan mengambil resiko yang diperlukan dalam bisnis, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kesuksesan. Jadi memang orang yang tidak mandiri akan sangat sulit sekali untuk menjadi orang yang sukses di masa depan. Itu karena semakin mandirinya seseorang tersebut memiliki kematangan yang lebih baik untuk bisa mengatasi setiap masalah yang muncul di masa depan. Karena memang sebuah kesuksesan itu biasanya didahului oleh banyak sekali kegagalan, dan hanya orang yang mandiri yang bisa mengatasi kegagalan-kegagalan yang muncul sebelum kesuksesan. Maka dari itu, kalau kamu adalah orang yang tidak mandiri, kamu akan sangat sulit untuk mengatasi masalah kamu sendiri dan juga mentoleransi kegagalan yang mungkin muncul di masa depan. Karena kegagalan bahkan ya tidak sedikit gitu dan tidak kecil gitu intensitasnya. Bahkan kegagalan bisa sangat menyakitkan, dan inilah yang bisa didapatkan oleh seseorang yang benar-benar memiliki kemandirian. Dan orang Tionghoa yang kaya-kaya di luar sana, mereka rata-rata menjunjung tinggi nilai dari sebuah kemandirian. Dan semakin mandirinya seseorang, semakin kuat pula orang tersebut. Itu karena kalau kamu adalah orang yang mandiri, tentu saja kamu akan memiliki mental yang lebih kuat, karena setiap masalah bisa kamu tanggulangi secara mandiri. Jadi dengan kata lain, semua stres emosi yang kamu peroleh dari masalah yang kamu miliki setiap harinya, kemudian semua beban pikiran yang harus kamu lalui untuk bisa mengatasi semua masalah, harus kamu tanggung secara sendirian, itu tentu saja akan bisa memperbesar peluang kamu untuk bisa berkembang secara menyeluruh dalam aspek kehidupan kamu, yang mana membuat kamu menjadi orang yang lebih matang daripada orang yang tidak mandiri. Karena kamu akan berkembang secara emosional dan mental lebih banyak daripada orang lain yang tidak mandiri. Kemudian kamu akan berpikir lebih banyak daripada orang yang selalu menyelesaikan masalahnya bersama orang lain atau dengan orang lain. Jadi dengan kata lain, semakin mandirinya kamu, semakin kuat pula diri kamu, dan semakin kuat seseorang, semakin pandai dia bisa mengatasi stres yang akan datang, entah itu dalam bentuk kegagalan dan juga yang lainnya. Dan semakin besar toleransi stres yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula peluang orang tersebut untuk menjadi sukses di masa depan. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang ke-8 adalah fokus pada kualitas. Jadi orang Tionghoa sangat menghargai kualitas dalam produk dan layanan. Mereka percaya bahwa mempertahankan standar tinggi atau membangun reputasi yang baik dan juga kepercayaan diri pelanggan. Jadi dalam jangka panjang, kualitas yang baik akan menghasilkan loyalitas pelanggan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dan ini bisa kamu terapkan dalam bisnis yang kamu miliki, bahkan pekerjaan yang kamu lakukan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang Tionghoa itu adalah orang-orang yang sangat terkenal, di mana mereka itu selalu menjadi patokan kita dalam berbisnis atau dalam mengelola bisnis. Di mana kita tahu bahwa orang Tionghoa itu tidak pernah mengambil untung yang banyak dari satu produk, tapi mereka biasanya mengambil untung yang sedikit tapi dalam jumlah produk yang banyak, karena mereka paham itu akan bisa memberikan mereka untung dalam jangka waktu yang panjang, yang tentu saja bisa membuat mereka mendapatkan uang dan kekayaan secara terus-menerus. Dan ini bisa kita terapkan dalam bisnis kita, di mana kita bisa menjajakan apa yang kita jual dengan harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan orang lain yang ada di luar diri kita atau saingan-saingan kita, taruhlah. Kemudian kita memberikan kualitas yang sama. Tentu saja orang-orang akan lebih memilih untuk membeli di tempat kita dibandingkan dengan saingan kita. Itu karena kita bisa memberikan kualitas produk yang baik,
dan juga pelayanan yang baik dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang menjual produk yang sama dengan apa yang kita jual. Ya, tentu saja orang-orang akan lebih memilih untuk membeli produk yang kita jual daripada orang yang ada di luar sana. Jadi mulai sekarang, kalau kamu adalah orang yang berbisnis dalam jenis apapun itu, mari kita mulai untuk meniru orang Tionghoa yang kaya di luar sana, yang mana mereka itu selalu fokus pada kualitas, bukan keuntungan. Jadi, jangan kita terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek. Sebagai contoh, kamu menjual sebuah barang yang mungkin kualitas barang itu tinggi, tapi kamu menjual barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang terlalu mahal, karena ya mungkin belum ada orang yang menjual barang dengan jenis yang sama. Tapi sayangnya nanti kalau ada orang yang menjual dengan lebih murah dan mereka tahu atau pelanggan kamu tahu bahwa kamu sudah menjual dengan harga yang terlalu mahal, tentu saja orang-orang akan berhenti untuk membeli di tempat kamu, yang mana akan membuat kamu menjadi orang yang tidak laku lagi di masa depan. Jadi inilah yang disebut dengan keuntungan jangka pendek. Dan orang Tionghoa selalu menghindari hal tersebut. Mereka selalu fokus pada kualitas dan kuantitas. Dan mereka tidak mau menjual sesuatu yang tidak berkualitas dengan harga mahal, tapi mereka selalu menjual sesuatu yang berkualitas dengan harga yang sedikit lebih murah. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang kesembilan adalah adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, terutama dalam dunia bisnis yang terus berubah. Orang Tionghoa seringkali belajar untuk fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru yang memungkinkan mereka untuk menemukan peluang di tengah tantangan. Mungkin kamu sadar bahwa orang Tionghoa itu dulunya seringkali berbisnis dengan cara tradisional. Mereka itu menjajakan produk yang mereka ciptakan dengan cara yang sangat tradisional. Tapi sekarang semua itu berubah. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai dalam beradaptasi. Karena tanpa adanya adaptasi yang baik, tentu saja peluang untuk menjadi orang yang tetap kaya dan semakin kaya akan sangat kecil sekali. Dan buktinya sekarang orang Tionghoa itu rata-rata menjajakan barang atau produk yang mereka jual itu dengan cara yang jauh lebih modern daripada sebelumnya. Sekarang mereka itu sudah memanfaatkan teknologi dengan lebih canggih. Mereka itu menjajakan produk mereka dengan sangat baik menggunakan internet dan sebagainya, yang mana membuat mereka itu tetap menjadi orang yang kaya, tidak menjadi orang yang lebih miskin daripada yang sebelumnya. Jadi inilah pentingnya adaptasi. Dengan adanya proses adaptasi, kita bisa tetap bersaing dan bertahan dalam ranah bisnis apapun yang kita miliki, bahkan dalam jenis semua pekerjaan yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya kamu itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan cara tradisional, tentu saja kamu akan mengerjakan atau menyelesaikan sebuah tugas itu akan jauh lebih lama jika dibandingkan saat kamu memanfaatkan teknologi dengan lebih efisien. Dan ini juga tentu saja akan bisa mempengaruhi kualitas dari produk yang kamu buat atau kualitas kerja yang kamu berikan di dalam pekerjaan yang kamu miliki. Dan semakin cepat kamu menyelesaikan sebuah pekerjaan, tentu saja kamu bisa menambah pekerjaan kamu atau menghasilkan lebih banyak hasil dibandingkan dari yang sebelumnya saat kamu tidak beradaptasi. Jadi maka dari itu mulai sekarang cobalah untuk beradaptasi. Kalau kamu mencoba untuk membuka sebuah bisnis di dalam sebuah lingkungan, kalau bisnis tersebut tidak berjalan, cobalah untuk mengubah jenis produk yang kamu jual dengan melihat lingkungan kamu dan juga beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam lingkungan tempat kamu berbisnis tersebut. Dan itu bisa selalu memberikan dampak yang besar, karena saat kita bisa beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan orang banyak, tentu saja peluang kita untuk menjadi orang yang laku dalam jualan yang kita miliki akan sangat terbuka lebar. Kemudian filosofi hidup orang Tionghoa yang kaya yang ke-10 adalah filantropi. Jadi banyak sekali orang Tionghoa kaya percaya bahwa pentingnya memberi kembali kepada masyarakat. Filantropi dilihat sebagai cara untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain dan memperbaiki kondisi sosial. Jadi ini juga bisa mencerminkan rasa tanggung jawab yang orang Tionghoa ini miliki sebagai individu yang berhasil. Jadi memberikan dukungan kepada pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial seringkali menjadi prioritas utama.
Jadi filantropi itu adalah sebuah tindakan yang kamu lakukan kepada masyarakat kamu dengan cara membangun atau memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam aspek-aspek kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Misalnya kamu membangun rumah sakit, kamu membangun sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan itu bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat luas. Maka tidak heran kita lihat orang Tionghoa itu rata-rata kaya. Karena saat mereka membantu masyarakat dalam ranah filantropi ini, tentu saja akan ada banyak sekali orang yang mendoakan mereka saat mereka membantu banyak orang, dan juga tentu saja dengan membantu orang lain, kita akan mendapatkan banyak sekali peluang dalam ranah masyarakat, dan juga kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia di dalam diri kita. Karena saat kita melakukan sesuatu yang baik, tentu saja hati kita akan menjadi lebih tenang dan bahagia. Tapi saat kita tidak melakukan sesuatu yang baik atau kita melakukan sesuatu yang buruk, tentu saja hati kita akan paham bahwa kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Maka dari itu kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses di masa depan, kamu bisa mencoba untuk membantu orang-orang di sekitaran kamu. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu belum cukup mampu untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kamu, kamu bisa mencoba membantu dalam hal jasa. Kalau kamu tidak mampu untuk membantu dalam hal filantropi ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian, wassalam.